Seratusan massa yang tergabung dalam alumni 212 Klaten, Jawa Tengah menggelar demo terkait Pondok Pesantren Al Zaitun. Massa menuntut penutupan dan pembubaran Pondok Pesantren pimpinan Panji Gumilang. Sementara di Jakarta, demo sejumlah advokat yang menggeruduk kantor Kemenko Polhukam di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Seratusan massa ormas Islam menggelar aksi demo terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun di halaman Masjid Al-Aqsa, Klaten, Jawa Tengah, Jumat siang. Dengan membawa dan membentangkan spanduk, mereka menuntut Pondok Pesantren pimpinan Panji Gumilang tersebut ditutup. Bahkan, sejumlah emak-emak menginjak-injak foto Panji Gumilang yang dianggap sesat. Koordinator Lapangan Aksi Bela Islam Muhammad Safi menjelaskan aksi ini sebagai bentuk menyikapi fenomena dan kontroversi Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Mereka menilai ajaran Panji Gumilang sesat dan menyesatkan. Sebelum dibubarkan polisi, massa mengancam akan datang langsung ke Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu jika tuntutannya tidak ditindaklanjuti. Beserta jajaran mengucapkan terima kasih. Menggunakan baju toga, sejumlah advokat dari Jaringan Advokat Nusantara menggeruduk kantor Kemenko Polhukam di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat sore. Sempat terlibat ketegangan hingga aksi adu mulut dengan petugas kepolisian yang melakukan penjagaan sebelum akhirnya masa aksi diizinkan menyampaikan aspirasinya kepada perwakilan Menko Polhukam. Mereka meminta Menko Polhukam Mahfud MD membantu mengusut dugaan kriminalisasi atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dituduhkan ke klien mereka. Meski dari hasil gelar yang dilakukan Barreskrim Polri di bulan Januari 2023 memerintahkan laporan polisi atas nama kliennya di Polda Sumatera Utara untuk dihentikan lantaran tak terpenuhinya unsur tindak pidana. Namun, hampir 200 hari berjalan, laporan itu justru tak kunjung dihentikan oleh Polda Sumatera Utara. Tim Liputan, CNN Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya. Di Kabupaten Serang, Banten, suami dan istri pengendara sepeda motor terekam CCTV terperosok ke sungai setelah berupaya menghindari mobil di depan mereka. Sementara di Cilengsi, Kabupaten Bogor, seorang pengendara motor tewas dan satu orang lainnya luka parah akibat ditabrak truk. Kecelakaan sepeda motor yang ditumpangi suami dan istri ini terekam kamera pengawas di Kampung Winong, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Kamis siang. Sepeda motor yang awalnya melaju dari daerah Tambak menuju Carenang diduga warga mengalami gagal rem. Pengemudi motor lantas berusaha menghindari mobil di depannya, tetapi mereka malah terjun ke sungai. Sungai yang tidak terlalu dalam membuat kedua korban menderita luka ringan. Salah satu saksi menyebut peristiwa terjadi saat korban baru menjemput istrinya yang pulang kerja di pabrik di daerah Kibin. Korban juga mengaku saat itu kondisi rem sepeda motornya memang tidak prima. Namun ia tetap memaksakan mengendarai motornya untuk menjemput istri. Beginilah kondisi mobil SUV hitam yang ditemukan warga terjun ke Sungai Paraman, Ardi Rejo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur sedalam 8 meter Jumat malam. Kondisi mobil melintang di tengah sungai dengan bagian depan ringsek. Beruntung sang sopir selamat setelah diselamatkan oleh warga setempat. Sejumlah saksi di lokasi kejadian mengatakan mobil melaju kencang dari arah pusat kota. Saat tiba di jembatan, mobil hendak menghindari motor yang menyeberang dan naasnya ban belakang mobil selip hingga menabrak pembatas jembatan dan terjun ke sungai. Dua petugas Pusdalov BPBD diturunkan. Proses evakuasi pun berjalan dramatis. Setelah 1 jam, mobil berhasil diangkat dengan tali katrol ke darat. Kejadian saat truk pengangkut palet kayu menabrak 2 pengendara sepeda motor ini terekam CCTV di Jalan Raya Narogong, Desa Limus Nunggal, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jumat sore. Kedua korban yang hendak belok arah dari Cilengsi menuju Jalan Raya Limus Nunggal dihantam truk yang melaju kencang dari arah Bantar Gebang, Bekasi, sehingga kedua korban terpental. 1 orang tewas dan 1 korban lainnya menderita luka parah. Sementara itu, polisi memeriksa lokasi kejadian enggan berkomentar. Barang bukti kendaraan dibawa anggota Satlantas Polres Bogor. Tim Liputan CNN Indonesia.